dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita mulia harapan dari Bapak Presiden dan juga dari seluruh rakyat Indonesia untuk mempunyai kampung haji di Mekah. Ya, apakah dimulai dulu dari representasi Komisi 8? Karena kita harus melihat, termasuk tim monepnya juga, ya, tim monitoring evaluasi yang ada di Kementerian Agama itu. Pemirsa, pemerintah Indonesia serius mewujudkan kampung haji di Mekah, Arab Saudi, di mana sebanyak 12 lokasi lahan telah ditinjau sebagai opsi pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah. Integrasi infrastruktur menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan terbaik bagi jemaah ibadah haji dan umroh Indonesia. CEO dan antara Roslan Rosrani yang mendapat tugas percepatan proyek pembangunan perkampungan haji Indonesia di Mekah, Arab Saudi, bertemu langsung dengan Royal Commission for Makkah City and Holy Site atau RCMC. Pertemuan khusus ini fokus membahas dukungan infrastruktur pembangunan kampung haji Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi ini juga menjalin sinergi dengan Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dalam pembangunan kampung haji Indonesia di Tanah Suci. Sinergi ini menjadi fondasi bagi pelayanan haji dan umroh yang lebih tertata dan berkualitas bagi jamaah Indonesia. Akses transportasi menuju Masjidil Haram, serta dukungan akomodasi dan fasilitas ibadah yang aman, nyaman, dan berstandar internasional. CEO dan antara ini juga meninjau proyek pengembangan kota terpadu di Mekah. Masar Project sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi dan desain kampung haji Indonesia. Pembahasan mencakup integrasi infrastruktur agar pembangunan kampung haji Indonesia modern, hijau, berkelanjutan, dan yang terpenting memudahkan mobilitas jemaah. Selanjutnya, sebanyak 12 lokasi strategis ditawarkan pemerintah Arab Saudi untuk rencana pembangunan kampung haji Indonesia. Mayoritas lokasi berada sangat dekat dengan Masjidil Haram, dan antara sendiri juga mendapat masukan dari developer, kontraktor, dan master planner menjadi bahan untuk mewujudkan pembangunan perkampungan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah akhir perjalanan 3 hari di Jeddah dan di Mekah dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita mulia harapan dari Bapak Presiden dan juga dari seluruh rakyat Indonesia untuk mempunyai kampung haji di Mekah. Kami sudah mengunjungi 10 tempat opsi yang kami datangi langsung. Kami pun berkunjung dan bertemu dengan banyak otoritas di Mekah, baik itu Royal Commission of Mekah, Kementerian Investasi, Kementerian Haji, dan juga mendapatkan masukan dari banyak kontraktor maupun developer yang ada di Mekah. Insya Allah proses ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan harapan dari rakyat Indonesia dan Bapak Presiden bisa kita wujudkan dengan segera. Dengan hadirnya perkampungan haji Indonesia sendiri diharapkan dapat menjadi kawasan yang memberikan layanan terbaik. Indonesia dan Arab Saudi sama-sama berkomitmen pembangunan kampung haji Indonesia di Mekah harus selaras dengan tata kota dan ketentuan di kawasan Masjidil Haram. Dari Mekah, Arab Saudi, tim liputan ID Action. Sementara itu, dengan hadirnya perkampungan haji Indonesia diharapkan dapat memperbaiki layanan ibadah haji dan umroh agar lebih baik lagi. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Samsurizal menegaskan dengan adanya perkampungan haji dan umroh sendiri bagi jemaah Indonesia diharapkan menjadi modal perbaikan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji untuk lebih baik lagi. Cucun yang juga menjadi tim pengawas haji DPR RI ingin pemerintah terus mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 mendatang. Ketika pemberangkatan ada visa yang masih keterlambatan di hari keberangkatan sehingga dia ada penundaan seperti kemarin terjadi beberapa di NTB, di mana kemudian juga proses keterlambatan pesawat. Nah, ini kan menjadi catatan nanti. Ya, jangan sampai ini kan setiap tahun ya ada delay, kemudian juga ada harusnya di catatan kontrak itu setiap maskapai menyediakan cadangan pesawat di setiap embarkasi. Ada usulan jangan sampai Timwas dibentuk udah mau berangkat. Ya, apakah dimulai dulu dari representasi Komisi 8? Karena kita harus melihat, termasuk tim monepnya juga, ya, tim monitoring evaluasi yang ada di Kementerian Agama itu sudah ada sinergi. Nanti Badan Penyelenggara Ibadah Haji kan punya pengawas internal. Ya, pemirsa, berikutnya sebanyak 13 asosiasi haji dan umroh secara tegas menolak beberapa pasal rancangan Undang-Undang Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh yang sangat merugikan. Ya, salah satunya terkait dengan akan disahkannya umroh mandiri. Sebanyak 13 asosiasi penyelenggaraan haji dan umroh yang membawahi lebih dari 3.500 travel yang telah memiliki izin resmi sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPIU
dan penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dengan tegas menolak rancangan Undang-Undang Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh yang akan disahkan DPR RI. Salah satunya mengenai pasal legalisasi umroh mandiri. Menurut Firman M. Nur, juru bicara 13 Asosiasi Haji Umroh mandiri dinilai minim perlindungan bagi jamaah. Firman M. Nur yang juga Ketua Umum DPP Ampuri ini menjelaskan ibadah umroh berbeda dari perjalanan ke luar negeri. Untuk itu perlu adanya bimbingan bagi jamaah selama di Arab Saudi serta jaminan keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Selain itu, menurut Firman, penyelenggara perjalanan ibadah umroh adalah pihak yang dapat memberikan bimbingan keagamaan kepada jamaah selama berada di Arab Saudi. Penyelenggara juga memiliki kewajiban untuk melakukan akreditasi, membayar pajak, dan kewajiban lain yang menguntungkan negara. Namun Firman menyebut bimbingan ibadah umroh ini tidak akan didapatkan jika jamaah melaksanakan umroh secara mandiri. Seperti diketahui, melalui DPR RI, umroh mandiri dapat dilegalkan dengan mengubah pasal dalam UU Penyelenggaraan Ibadah Haji Umroh atau PIHU. Saat rapat paripurna pada 24 Juli 2025 lalu, umroh mandiri sendiri dinilai minim perlindungan terhadap jamaah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto tengah menyiapkan strategi agar penyaluran subsidi energi seperti listrik, bahan bakar minyak, dan LPG 3 kg pada 2026 tepat sasaran. Ya, salah satunya adalah dengan memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN, di mana langkah ini agar subsidi yang diberikan pemerintah tidak lagi mengalami kebocoran. Adapun kebocoran subsidi tersebut tidak lepas dari implementasi penyaluran subsidi yang sifatnya terbuka. Oleh karena itu, kedepannya pemerintah akan menetapkan mekanisme penyaluran subsidi berdasarkan penggunanya. Adapun untuk tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan anggaran mencapai 402,4 triliun rupiah untuk ketahanan energi. Adanya kebocoran daripada subsidi yang masuk pada kelompok masyarakat atas. Karena memang saat sekarang subsidi itu diberikan secara terbuka. Nah, mungkin ke depan kita akan mencarikan mekanisme dan skema sedang dalam pembahasan di pemerintah, di mana nanti pengguna daripada saat sekarang seperti contoh di sektor listrik kan yang langganan tinggi itu mendapatkan harga yang berbeda dengan yang di bawah. Dengan mekanisme semacam itu bisa diimplementasikan di sektor energi yang lain. Nah, nanti pada waktunya akan disosialisasikan ke masyarakat sebelum dilaksanakan, namun sekarang. Pemirsa, dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 mengalokasikan anggaran untuk ketahanan energi sebesar 402,4 triliun rupiah, di mana pemerintah disebutkan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan ketahanan energi. Salah satunya lifting minyak bumi Indonesia yang cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 mengalokasikan anggaran untuk ketahanan energi 402,4 triliun rupiah. Sri Mulyani menyebut total anggaran tersebut digunakan untuk kedaulatan energi serta menjaga daya beli masyarakat. Bendahara negara ini merinci anggaran untuk insentif perpajakan di tahun 2026 sebesar 16,7 triliun rupiah dan energi baru terbarukan atau EBT mencapai 37,5 triliun rupiah. Selain itu, untuk infrastruktur energi dianggarkan sebesar 4,5 triliun, listrik desa 5 triliun, serta dukungan lainnya senilai 600 miliar rupiah. Untuk anggaran ketahanan energi ini cukup besar, 402,4. Sebagian cukup besar adalah untuk subsidi energi. Tapi disampaikan oleh Bapak Presiden tadi, ada insentif perpajakan dan untuk energi baru dan terbarukan. Dalam buku 2 nota keuangan disebutkan bahwa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mewujudkan ketahanan energi. Salah satunya lifting minyak bumi Indonesia cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan domestik, sehingga berdampak pada defisit neraca perdagangan sektor migas. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.